Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita telah menamatkan buku 12 panduan ibadat buku ini telah kita tamatkan pada hari Selasa yang lalu, yang menyebut tentang 12 panduan ketika kita beribadat. Alhamdulillah. Sila hadirin dan hadirat serta para pemirsa patuhi ke-12 panduan tersebut biiznillah, dengan izin Allah ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan mula dengan buku baru, yaitu 30 kunci kebahagiaan. 30 kunci kebahagiaan. Cuma bezanya dengan buku sebelumnya, buku ini ditulis oleh seorang ulama terkenal dari Arab Saudi yang bernama Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Dan Ustaz hanya menterjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia Melayu untuk dapat dimanfaatkan oleh umat Islam Nusantara. Ustaz kira sangat bagus kita berkenalan terlebih dahulu dengan pengarang asalnya, yang selalu dipanggil dengan Dr. Aid Al-Qarni. Nama lengkapnya Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Mukaddimah. Sila lihat mukaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Wa ba'd. Ini pengenalan Ustaz tentang Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, pengarang kitab ini, adalah salah seorang pendakwah terkenal di Saudi Arabia, yang juga pengarang kitab yang cukup terkenal dan pernah menjadi best seller. Buku yang paling laku seluruh dunia, dengan judul La Tahzan, Don't Be Sad. Jangan kamu bersedih. Kata beliau,
dalam mukaddimahnya, buku kecil ini, yakni 30 kunci kebahagiaan, buku ini beliau tulis di Mekah, di samping Kaabah, ketika beliau pergi umrah. Buku ini saya namakan Salasun Sababan Lissa'adah. Salasun 30 sababan, penyebab Lissa'adah, untuk mencapai kebahagiaan. 30 sebab. Berdasarkan puluhan kitab rujukan yang saya baca dan kaji. Puluhan kitab rujukan yang beliau kaji dan baca. Buku ini saya tulis secara ringkas. Semoga mendatangkan manfaat untuk diriku dan anda di dunia dan di akhirat. Sungguh kandungannya mampu mendorong anda mencapai kebahagiaan yang baik, aman dan tentram. Kata beliau. Anda boleh memanfaatkan buku ini dibaca kepada keluarga, di dalam rumah, atau sebagai bahan ceramah atau khutbah. Begitu kata pengarang. Silakan. Sebagaimana Ustaz pernah sebut pada pembulaan atau mukaddimah kitab wasiatku terhadap ahli keluargaku ketika aku hidup dan setelah aku mati, Ustaz tulis 50 wasiat. Ustaz juga berpesan dengan pesanan yang sama. Siapa di antara jamaah yang ingin memanfaatkan buku tersebut, silakan. Walaupun pada asalnya wasiat tersebut untuk ahli keluarga dan anak cucu Ustaz. Wasiat. Dr. Aid Al-Qarni juga berpesan, siapa ingin memanfaatkan buku 30 kunci kebahagiaan, silakan untuk dibaca kepada keluarga sebagai bahan ceramah, khutbah dan lain-lain. Saya mengharap kiranya kesan membaca buku ini akan merubah cara hidup anda untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini komen Ustaz. Ustaz kata, saya sangat tertarik tulisan ini, buku ini. Sebab segala bimbingan dalam buku ini disertakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun diungkapkan secara ringkas, dan selanjutnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Malaysia dengan tajuk 30 kunci kebahagiaan. Walaupun judul asalnya 30 sebab untuk menuju kebahagiaan, 30 sebab, Ustaz ganti menjadi 30 kunci untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Apa tujuannya diterjemahkan? Agar dapat dimanfaatkan oleh umat Islam Nusantara, umat Islam Malaysia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan Indonesia. Sebab mereka boleh faham yang mungkin agak sedikit kesulitan memahami dalam bahasa Arab. Semoga usaha penulis kitab ini, Dr. Aid Al-Qarni, dan usaha penterjemahnya, yaitu Ustaz, serta keluarga, masing-masing mendapat ganjaran berganda dari sisi Allah di akhirat nanti. Itu saja. Itu saja tujuannya. Tidak lebih. Adapun terpaksa dijual sebab kita cetak, kita perlu kepada biaya.
Ini Ustaz hasilkan sebenarnya sudah tulis tahun yang lalu lagi. Nah, sekarang kita masuk ke kunci yang pertama. InsyaAllah setiap hari atau setiap minggu kita akan jelaskan satu kunci saja. Walaupun pendek, tapi dia memerlukan penerangan atau pencerahan. Kunci yang pertama untuk mencapai kebahagiaan, fikir dan syukur. Ini satu tajuk. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Kita baca dan Ustaz jelaskan. Kunci pertama untuk mencapai kebahagiaan adalah fikir dan syukur. Disebut fikir dulu, baru syukur. Sebab orang yang apabila tidak fikir, automatically dia tidak akan bersyukur. Bersyukur itu setelah kita fikir betapa besar pengorbanan ibu bapa, jasanya, berapa besar jasa tuan guru, para murabbi, sehingga selalu murabbi, guru, cikgu, ustazah yang membimbing kita sehingga jadi manusia sempurna. Apabila pembimbing tersebut atau guru tersebut, murabbi tersebut meninggal dunia, kita selalu sebut jasamu dikenang. Jasamu dikenang. Maknanya ingat betapa jasa mereka. Kunci pertama untuk mencapai kebahagiaan adalah fikir dan syukur. Fikir saja tak cukup kalau tak diikuti dengan kesyukuran. Kesyukuran tak akan sempurna bila tak gunakan akal, fikir, jasa-jasa orang-orang yang menjadi penyebab kita menjadi orang yang sempurna. Ya Allah, berapa lama saya beribadat. Tapi selama itu saya tak tahu ada kunci yang 12 ini. Rupanya syarat amal diterima sebagai orang Islam, saya mesti ikhlas. Ikhlas dengan makna tak boleh syirik. Jangan syirik besar, syirik kecil pun tak boleh seperti riya. Saya baru tahu rupanya ikhlas saja ibadat saya belum tentu diterima kalau saya tidak ikut cara ibadat Rasulullah. Ya Allah, baru tahu. Selama ini asal salat saja. Contoh. Fikir, baru muncul syukur. Maksudnya, kita hendaklah selalu mengingati. Mengingati maknanya berfikir. Segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Fikir. Anugerah Allah yang datang dari segenap penjuru. Dari hadapan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Fikir. Niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya berapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada masing-masing kita. Walaupun kadarnya berbeza, itu sebabnya ulama akidah mengatakan nikmat Allah secara globalnya, ijmali, garis besarnya dua.
Memang nampaknya enteng dua. Tapi bila dipecahkan, tak boleh dihitung. Pertama, nikmatul ijad. Nikmat mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Itu namanya nikmatul ijad. Diambil dari kata wujud. Kewujudan kita hari ini, kalau Allah tak izinkan, kita tak boleh zahir di atas muka bumi. Tak boleh punya umur sepanjang ini. Ada orang yang kewujudannya hanya dalam kandungan, lalu mati dalam kandungan. Ada insan yang baru 2 hari dah meninggal dunia. Ada yang umur 7 bulan, 7 tahun meninggal dunia. Nah sekarang sudah sampai 75 tahun. Ada yang 80 tahun, 85 tahun. Nikmatul ijad. Bukan hanya itu. Tidak kurang pentingnya, nikmat yang kedua. Nikmatul imdad. Allah supply segala hajat dan keperluan kita. Makan, minum, oksigen, pakaian, tempat. Yang dengan nikmat-nikmat kedua ini, nikmatul ijad, membolehkan untuk kita survival. Terus hidup. Macam mana anda hidup kalau tak ada makanan? Macam mana anda hidup kalau tidak ada air untuk diminum? Macam mana anda hidup kalau tidak ada tempat untuk kita tinggal? Macam mana anda hidup kalau tidak ada pakaian? Walaupun nampaknya enteng hanya 2, tapi malu kalau mau difikirkan secara tafsili, detail, terperinci, tak terhitung. Sebagaimana firman Allah. Ni cantiknya buku ini, segala yang dia sebut dibawa dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan dia tidak memberikan kepadamu keperluanmu. Ustaz ulang. Dia, yakni Allah, telah memberikan kepadamu keperluanmu. Makan, minum, tempat, pakaian, oksigen. Dari segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Tak dapat. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kafar, yakni kufur nikmat. Allah sebut. Sikap manusia selalu begitu. Tidak suka mengenang jasa orang lain. Termasuk nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, banyak di kalangan mereka justru buat apa yang Allah murka. Suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah dilanggar. Tak salah nikmat daripada Allah, nikmat yang kita perolehi dari mak bapa. Padahal mak bapa hanya penyebab wujudnya kita, nikmatul ijad, penyebab saja, bukan pencipta hakiki.
Ibu bapa bagi kita makan, minum, susu, pakaian, pendidikan, tempat, bukan milik ibu bapa. Ibu bapa hanya sekedar penyalur saja, penyebab. Bila kita tidak patuhi mak bapak, disebut anak kurang ajar, anak kurang adab. Kira-kira apa agaknya dipanggil kalau orang itu tidak mensyukuri nikmat ilahi? Lebih dari itu. Memang layak untuk dihumban ke dalam api neraka. Sekedar perbandingan. Tidak syukuri nikmat punya guru yang membimbing. Itu juga tergolong ke dalam kufur nikmat. Lebih-lebih lagi lah tak bersyukur dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembimbing utama itu dari kalangan insan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda menjadi rujukan dan referensi semua alim ulama. Kalau tidak syukuri, tidak ikuti sunnahnya, lagilah. Kita teruskan. Demikian juga dengan kesehatan badan. Badan sehat. Menjalani kehidupan dengan penuh keamanan. Aman. Lebih-lebih lagi kita hidup di Malaysia. Walaupun berbilang kaum, kita rasa relatif lebih aman jika kita compare dengan kehidupan negara-negara di Afrika, hatta negara Arab yang selalu saja perang saudara. Mendapat makanan, minuman, pakaian, udara dan air. Semuanya datang dari Allah. Dengan izin Allah kita memiliki dunia. Kita memiliki dunia kita masing-masing sesuai dengan kerjaya kita. Sesuai dengan karir kita, kata orang seberang, orang Indonesia. Tetapi sayangnya, banyak di antara kita yang masih tidak menyadarinya. Kita diizinkannya untuk hidup. Kita diizinkannya untuk hidup. Tetapi masih banyak di antara kita yang tidak mengetahui makna kehidupan ini. Antara lain, makin tua makin jadi. Padahal tak lama lagi akan masuk kubur. Tak prepare untuk jawapan mukar wa nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Tak prepare. Itu pun kita dah siapkan buku jawapan tepat terhadap soalan mukar wa nakir. Bimbing. Tak mau baca. Kalau baca pun tak mau ikut. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan keadaan orang beriman, ketika ditanya mukar wa nakir, man rabbuka? Dia jawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Wa ma imamuka? Apakah pedoman? Al-Quranul Karim. Ingat hadirin dan hadirat, jawab itu bukan mulut. Yang jawab itu amal kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin. Apa kata Allah? Akan berkatalah tangan-tangan mereka dan akan menjadi saksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka usahakan. Kami tutup mulut-mulut mereka. Wa nakhtimu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bertutur kepada kami adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, apa yang dulu di dunia mereka telah usahakan. Tafsirannya, yang jawab itu tangan, yang menjadi saksi itu kaki, mulut ditutup. Maknanya yang jawab itu adalah amal. Itu sebabnya semakin dekat dengan kematian, kita perlu catch up untuk cover kekurangan terhadap kelalaian kita pada masa silam. Cuma kata Nabi, ada lagi pertanyaan yang keempat. Kata Nabi, wa ma ilmuka, dari mana jawaban itu kamu dapati semuanya? Wa ma ilmuka, min aina aghasta hadhil ajwibah, itu maksudnya dari mana jawaban-jawaban itu tadi engkau dapati? Semua jawabanmu benar belaka. Min aina, dari mana? Nabi yang cakap, bukan ustaz. Kata Nabi, jenazah mukmin itu menjawab, qara'tul Quran wa amantu bihi wa saddaqtu. Orang beriman itu lalu menjawab, karena dulu di dunia aku baca Quran, aku beriman kepada Quran, dan aku benarkan sepenuhnya segala yang ada dalam Quran. Maknanya orang itu pernah baca Quran, bukan hanya baca, beriman pada Quran, bukan hanya beriman, dia benarkan dalam tindak tanduknya. Suruhan-suruhan dalam Quran dia buat, larangan-larangan Quran dia jauhi. Yes. Bukankah itu panduan? Lalu karena begitu tertarik dengan hadis itu, lalu Ustaz buat satu buku, Ustaz namakan Jawaban Tepat terhadap Pertanyaan Mukar wa Nakir di Alam Kubur. Okey, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala beri nikmat begitu banyak digambarkan oleh Allah pada surat Luqman ayat 20. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilm wala hudan wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah
telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah suruh langit turunkan hujan, hujan pun turun. Allah suruh bumi supaya keluarkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Betul tak itu semua adalah untuk manusia dan makhluk lain, untuk dimakan, untuk diminum, dan menyempurnakan nikmatmu zahir dan batin. Nikmat zahir makan, minum, pakaian. Nikmat batin pula diberi iman, hidayah. Itu semua batin. Mentauhidkan Allah. Dan di antara mereka ada yang membantah tentang keesaan Allah. Membantah keesaan Allah maknanya buat syirik. Bukan hanya terhadap orang yang menyembah berhala, termasuk orang Islam yang juga pergi ke kubur-kubur wali, kubur-kubur keramat, minta-minta di hadapan kuburan atau di atas kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lakukan itu tanpa ilmu pengetahuan. Ilmu lagi, karena kurang ilmu. Karena tidak dapat petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Bagi kita umat akhir zaman, apa dia kitab yang memberi penerangan? Al-Quran. Lihat ayat 85. Ayat 85 dari surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan mula-mula Quran kami turunkan sebagai pedoman bagi umat manusia dan sebagai kitab yang menerangi tentang pedoman atau hidayah itu. Al-Baqarah 185. Oh, tidak cukup. Kami utus Rasul terakhir untuk explain bagaimana cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sebabnya muncul kitab yang Ustaz tulis ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Bukankah ini cara untuk membantu ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis? Sudah ada 5 jilid. Kita baru belajar separuh dari jilid 2. Terus belajar. Ilmu sangat mustahak. Okey, kita teruskan. Kita dianugerahkannya 2 mata. 2 mata yang dengannya kita mampu melihat. Kita dianugerahkan mulut, lidah dan 2 bibir yang dengannya kita mampu bertutur. Macam mana bercakap kalau tidak ada lidah, tak ada mulut, tidak ada bibir? Kita dianugerahkannya 2 tangan dan 2 kaki untuk mengambil, untuk berjalan dan lain-lain lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Terhadap nikmat yang mana lagi kamu 2 golongan akan dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma Tuhanmu. Mu yang berdua maksudnya Tuhan jin dan Tuhan insan, yaitu Allah.
Bagaimana kita sama-sama maklum, matlamat manusia dan jin ditempatkan oleh Allah di bumi sama tugasnya, yaitu agar beribadat pada Allah. Lalu Allah adakan jin sebelum manusia lagi. Setelah itu Allah SWT adakan pula Adam dan Hawa setelah mereka diturunkan daripada syurga. Mereka ditugaskan dengan tugas yang sama. Sebagaimana ayat 56 dari surat Az-Zariyat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Lalu Allah tanya kepada dua makhluk itu, manusia dan jin, terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu ingin dustakan? Allah tanya. Fikirkanlah sejenak, wahai manusia dan jin, tentang pendengaranmu yang selamat dari pekak. Dia beri kita telinga dan boleh mendengar, terselamat dari pekak. Penglihatanmu yang selamat dari buta, yang pertuturanmu yang terselamat dari bisu, kulitmu yang selamat sejahtera dari sopak dan kusta, dan akal fikiranmu yang terselamat daripada gila. Fikir. Siapa yang bagi itu semua? Sehingga kamu jadi insan yang sempurna. Dan untuk menggambarkan betapa besarnya nikmat tersebut, sehingga tidak boleh dijual beli. Itu sebabnya kata Dr. Aid Al-Qarni, apakah kamu sanggup dan rela menukarkan penglihatanmu dengan emas walau sebesar bukit Uhud? Bagi saya emas sebesar bukit Uhud, ambillah mata saya. Mampukah? Bersediakah? Kalau rasa keberatan, di situ membawa makna. Matamu ini lebih tinggi nilainya, value-nya, daripada emas walau sebesar bukit Uhud. Apakah kamu rela menjadi pendengaranmu? Apakah kamu rela menjual pendengaranmu dengan harga segunung perak? Dapat perak sebesar gunung, tak apalah, pekak-pekaklah. Maukah? Apakah kamu rela untuk bisu dengan menukar lidahmu dengan sebuah istana yang indah? Fikir. Apakah kamu bersedia menyerahkan dua tanganmu untuk dipotong hanya ingin mengejar setumpukan permata? Karena ingin hidup senang lenang, kaya raya, sanggup rasuah, sanggup mencuri? Sesungguhnya kamu hidup dalam kenikmatan. Sesungguhnya kamu hidup dalam kenikmatan dan kemewahan, tetapi kamu tidak mengetahui. Ini dia. Mengapa tak mengetahui? Karena tak fikir. Padahal berapa banyak dalam Al-Quran Allah suruh, afala taqilun? Apakah kamu tidak ada akal? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak fikir? Sesungguhnya kamu hidup dalam kenikmatan
dan kemewahan. Tetapi kamu tidak mengetahui. Kamu menghadapi kehidupan dengan kemurungan dan kesedihan. Padahal kamu mempunyai roti yang segar, air yang nyaman, tidur yang nyenyak, dan kesehatan yang memuaskan. Makin sedang, makin lupa Tuhan. Kamu selalu memikirkan apa yang telah luput, tetapi lalai mensyukuri yang wujud. Nah, ini dia. Asyik memikirkan yang luput. Suami yang meninggal, atau isteri yang meninggal, anak cucu yang meninggal, mak bapak yang meninggal, bisnes yang merudum. Sakit yang menimpa. Bukan tak boleh fikir. Bukan tak boleh bersedih hati. Orang kesayangan pergi untuk selama-lamanya. Padahal awak ada peluang untuk jumpa lagi dengan orang yang kamu kasihi. Ada peluang. Walaupun dah meninggal dunia. Kita kasih kepada ibu bapa kita. Kita sayang pada suami. Kita sayang pada isteri. Sangat-sangat sayang. Sayang pada anak cucu. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ibu bapa itu orang yang saleh, salihah, selain mereka masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala suruh para malaikat masukkan juga ibu bapa mereka, anak-anak dan zuriat cucu cicit mereka bersama-sama orang tersebut masuk syurga dari kalangan keluarganya yang saleh-saleh. Man salaha, masuklah oleh kamu, hei malaikat, couple tersebut ke dalam syurga, dan masuk juga bersama couple itu orang-orang saleh dari kalangan ibu bapa mereka dan anak zuriat cucu mereka. Zuriat dan anak cucu mereka. Surat Ar-Ra'd. Maknanya terhadap orang yang kita telah berpisah di dunia ini, ada peluang untuk jumpa lagi. Tapi dengan syarat, mesti usahakan agar selain kita couple suami isteri, juga pastikan ibu bapa kita, kaum kerabat kita, terutama anak cucu kita, semuanya yang saleh-saleh belaka. Semua kita tahu apa syarat orang saleh. Pertama iman, kemudian amal yang baik-baik. Dengan kata lain, patuhi Allah, patuhi Rasul. Insya-Allah senang untuk menjadi orang saleh. Mematuhi Allah dan mematuhi Rasul juga adalah impossible kalau mereka tidak diajar apa kata Allah dalam Quran, apa kata Rasul dalam hadis Nabi. Lalu kita terjemahkan dengan bermacam-macam buku panduan tentang akidah, tentang salat, tentang puasa, tentang haji, tentang umrah, tentang zakat, untuk menolong memahami. Jadi secara ringkas, pastikan sebelum meninggal dunia, miliki buku wasiat. 50 perkara penting
yang selain kita juga anak cucu kita tahu, walaupun kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Mudah-mudahan mereka buka buku yang dulu kita pernah belajar. Ada coretan di kiri kanan tentang ayat Quran, hadis Nabi. Semua itu akan dibaca oleh anak cucu setelah kita kembali ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jangan terlalu dikenang masa silam. Tapi kenanglah apa yang kita patut buat pada hari ini. Itu sebabnya next week insya-Allah kunci kedua, coba selak satu saja. Kunci yang kedua ada kaitannya. Jangan fikir perkara yang lepas. Jangan fikir perkara yang dah lepas. Akhirnya murung, berkepanjangan, sedih berkepanjangan. Besarkan jiwa. Besarkan jiwa. Kita teruskan. Kamu selalu memikirkan apa yang telah luput, tetapi lalai mensyukuri yang wujud. Bahaya orang yang lalai ini, bahaya. Coba lihat ayat 179 dari surat Al-A'raf. Tolong, kalau Ustaz sebut ayat-ayat tertentu, catat di sampingnya. Semua catatan kita, buku ini bila ditinggalkan anak cucu akan tengok, oh mak dulu ada belajar ya. Ini tulisan mak, ini tulisan ayah. Selain kita sendiri tidak cari ayatnya, barangkali mengalami kesulitan. Nah sekarang kebetulan Ustaz ingat, Ustaz sampaikan. Cek balik. Terkadang-kadang sekali-sekala Ustaz tersilap juga menyebut ayat atau surah. Cek balik. Kalau tersalah, betulkan. Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat, surat Al-A'raf 179? Tentang bahayanya orang-orang yang lalai. Dan mengapa mereka dikatakan orang yang lalai? Sehingga mereka disebut oleh Allah lebih sesat dari binatang. Lagi-lagi gara-gara tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri. Terutama sekali akal. Mata, telinga disebut. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami akan lemparkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Disebut bukan sedikit, majority, kathiran. Dari kalangan apa? Binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, batu ke? No. Manusia dan jin. Jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kami lemparkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia macam mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, tapi mereka tidak syukuri nikmat akal. Satu dah.
Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata tapi tidak syukuri nikmat penglihatan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi telinga, tidak syukuri nikmat pendengaran. Tak mau dengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, kelas-kelas agama, ceramah, tazkirah, kelas online. Tak mau ikut. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka tidak ubahnya bagaikan binatang ternak berkaki empat. Al-an'am yaitu binatang untuk dikorbankan. Lembu, kambing, onta, bukan setaraf dengan lembu, kambing, onta. Lebih sesat dari kambing, lembu dan onta. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Ini yang Ustaz katakan. Bahaya bila lalai. Mengapa lalai? Karena tak suka fikir. Karena tak suka ingat akan nikmat dan nikmat Allah. Kamu panik dan menggelabah jika dilanda kerugian harta benda. Padahal di sisimu terdapat kunci kebahagiaan, kebaikan dan bertimbun dan kenikmatan yang sangat banyak. Fikirkan dan bersyukurlah. Ini dia. Fikir dan syukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Sila catat. Ayat ini cukup selalu disebut oleh para ustaz. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmat-nikmatku, pasti akan aku tambah lagi nikmat untukmu. Tapi ingat, jika kamu kufur nikmat, ingat, azabku sangat pedih. Termasuk Allah suruh supaya kita fikir apa yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan jaga dan juga lihatlah apa yang ada pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kamu ada mulut, kamu ada mata, kamu ada telinga, kamu ada tangan, kamu ada kaki. Ini semua nikmat anugerah ilahi. Berapa banyak orang yang lahir dalam keadaan pekak? Berapa banyak orang yang lahir sudah dalam keadaan buta? Berapa banyak orang yang lahir sudah sumbing? Berapa banyak orang yang lahir tanpa kaki, tanpa tangan? Awak sempurna. Fikirkanlah tentang dirimu, ahli keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, teman-temanmu, dan dunia di sekitarmu. Lalu ayat yang terakhir, Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah. Mereka tahu, kemudian mereka mengingkarinya. Mengingkarinya di sini tidak mau mensyukuri nikmat. Itu sebabnya topik kita fikir dan syukur. Ada orang yang fikir tidak syukur. Ada orang yang coba ingin bersyukur tapi tidak fikir. Maknanya kurang ingat. Tak sempurna juga. Yang sempurna bila dua-dua.
Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kebanyakan mereka orang yang ingkar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Ada sedikit masa Ustaz ingin jawab pertanyaan yang sudah lama sebenarnya. Cuma Ustaz tidak punya cukup masa. Cuma diingatkan balik, Ustaz akan jawab. Pak Ustaz, dulu pernah seorang jamaah bertanya pada Ustaz karena suaminya sakit, dia terpaksa jamakkan salat maghrib dan isya, jamak takhir. Selain dia buat jamak takhir maghrib dan isya, untuk mendapat fadilat atau kelebihan salat sunat rawatib, apakah dia juga boleh buat salat sunat rawatib ba'diyah? Yang paling kuat untuk maghrib dan isya adalah ba'diyah. Sebab itu rawatib muakkadah. Adapun sebelum maghrib, sebelum isya itu ghairu muakkadah. Oleh sebab itu Ustaz galakkan kita buat ba'diyah sahaja. Ghairu muakkadah maknanya tidak digalakkan sangat, tidak ditekankan sangat. Bila tidak buat, boleh. Tapi sempena jamak, kita buat setelah maghrib dan setelah isya. Cuma pertanyaannya, pertama, bolehkah kita jamak salat jika ada keperluan? Suami sakit, kita tak, dan kata orang, tak sempat untuk salat maghrib pada masanya. Okey, soalan pertama ini Ustaz jawab dulu. Salat ada keringanan yang disebut dengan rukhsah. Di antara rukhsah atau kelonggaran atau keringanan, ada yang disebut jamak, ada yang disebut qasar. Kebolehan untuk qasar salat yang 4 rakaat jadi 2, penyebabnya satu saja. Karena musafir. Tetapi untuk jamak, combine, gabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu namanya jamak. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim untuk zuhur dan asar, kedua-dua salat itu zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Begitu juga maghrib dan isya, dibuat isya itu pada waktu maghrib. Jamak takhir pula kita lakukan zuhur dan asar pada waktu asar. Lakukan salat jamak maghrib isya pada waktu isya. Nah, yang ditanya ini jamak takhir maghrib isya. Cara melakukannya, kalau jamak takdim mesti tertib. Untuk jamak takdim mesti tertib. Yang dahulu, salat dahulu mesti didahulukan. Zuhur dan asar. Mau dilakukan waktu zuhur, mesti salat zuhur dulu. Setelah itu baru asar. Jamak takdim untuk maghrib dan isya, mesti buat maghrib dulu baru isya. Itu namanya tertib. Tetapi untuk jamak takhir, zuhur asar dibuat pada waktu asar jam 5.30 umpamanya. Caranya ada 2. Boleh dengan cara tertib, zuhur dulu kemudian asar. Juga boleh cara yang kedua,
jam 5:30 petang buat asar dulu. Setelah itu baru maghrib. Boleh. Tidak semestinya tertib. Zuhur dulu baru asar. Ini perbezaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Begitu juga maghrib dengan isya. Ingin buat tertib boleh. Jam 9 malam. Maghrib dulu kemudian isya. Juga boleh kita dahulukan yang punya waktu. Betul tak jam 9 malam itu waktunya isya? Isya dulu kemudian maghrib. Nah, kebolehan jamak ini bukan hanya musafir. Tapi juga boleh karena hujan. Dan boleh juga karena ada rasa takut. Dan boleh juga karena ada keperluan. Rasulullah pernah buat zuhur dan asar. Beliau jamak. Zuhur 4, asar 4. Ketika Abdullah ibnu Abbas ditanya, mengapa Nabi jamak salat zuhur dengan asar padahal tidak musafir, tidak dalam ketakutan, tidak pula hujan? Abdullah ibnu Abbas hanya jawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan, jika ada kesulitan, kita boleh jamak. Sebabnya apabila kita membuat kenduri kawin, dari jam 12 lagi, sudah berdatangan tetamu bagaikan, apa istilah kita, bertali arus. Terus sampai jam 4, jam 5, berterus-terusan. Kita suami isteri pula sebagai penerima tetamu. Boleh bergantian, suami masuk dulu, setelah masuk zuhur, zuhur 4, asar 4, kemudian bergantian dengan istri, buat zuhur 4, asar 4. Jangan kasar, karena kita bukan musafir. Itu maknanya keperluan. Nah, tentang pertanyaan jemaah tadi, dia ada keperluan, tak sempat untuk salat maghrib pada waktunya, sehingga dia jamak karena mengurus suami yang agak kritikal ketika itu, boleh buat jamak maghrib isya pada waktu isya, jamak takhir. Jamak takhir. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Ustaz jika yang melakukan jamak takhir maghrib dan isya juga ingin mendapat fadilat salat sunat rawatib? Bila masa mereka mesti lakukan? Ini jawaban yang betul. Ini jawaban yang betul. Pertama sekali, salat jamak, salah satu syaratnya hendaklah muwalat. Muwalat. Antara salat pertama dengan salat kedua tidak ada senggang. Itu makna muwalat. Bukan tertib. Kalau tertib itu zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Itu tertib. Muwalat, antara salat pertama dengan salat kedua tidak boleh ada senggang, kecuali qamat. Pertama qamat, salat zuhur, dah salat zuhur 4 rakaat, qamat lagi, baru salat asar. Begitu juga maghrib dan isya. Kecuali, kata ulama fiqh, kecuali jika keadaan memaksa. Begitu selesai salat yang pertama, maghrib umpamanya, lalu ada rasa ingin buang air, atau batal karena buang angin, atau karena mau kencing,
mau berak. Nah, selesai salat maghrib, kita penuhi dulu hajat kita, masuk tandas, sudah selesai, beruduk balik, langsung qamat dan buat salat isya. Itu tidak merosak mualat. Mualat maknanya antara salat pertama dan kedua tidak ada senggang. Kecuali darurat. Seperti darurat mau buang air tadi. Perlu ambil uduk balik. Itu tidak menjejaskan. Nah, yang Ustaz ingin jawab, jawaban yang betul, kalaupun ingin buat salat sunat ba'diyah setelah maghrib dan setelah isya, kedua-dua salat sunat rawatib tersebut, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, hendaklah dilakukan setelah selesai jamak tadi. Maghrib sambung isya, setelah itu baru buat salat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian naik balik salat sunat ba'diyah isya 2 rakaat. Bukan salat sunat rawatib dilakukan in between. Itu tidak tepat. Mungkin Ustaz dulu pernah sebut macam itu. Ustaz tarik balik. Karena ketika itu penanya sangat menginginkan dapat dijawab sesegera mungkin. Jadi Ustaz jawab, waktu itu salat sunat ba'diyah maghrib hendaklah dibuat setelah maghrib, kemudian disambung dengan salat isya. No. Pertama sekali ia bercanggah dengan mualat, dan yang betul, kedua-dua salat sunat sesudah maghrib dan isya hendaklah dilakukan sesudah selesai jamak maghrib dan isya. Ustaz kira jawaban Ustaz bukan saja dapat memberi manfaat kepada penanya, tetapi juga bermanfaat insya-Allah bagi audiens, bapa-bapa dan ibu-ibu dan para pemirsa yang saya hormati. Dan ini yang jawaban ini yang muktamad atau yang lebih tepat. Nah, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa zurriyatina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa zurriyatina maghfiratan zahiratan wa batina la tughadiru dzamba fahfazna fi auladina wa zurriyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, begitu juga dosa ibu bapa kami, begitu juga dosa anak-anak dan zuriat kaum kerabat kami, yaitu ampunan secara zahir dan batin yang tidak meninggalkan dosa sedikit pun. Dan peliharalah kami ya Allah dalam kami membimbing dan mendidik anak-anak dan zuriat kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari pelajaran pagi ini, yaitu kunci pertama untuk menuju kebahagiaan, yaitu fikir dan syukur. Oleh sebab itu, doronglah kami, ya Allah, supaya banyak berfikir tentang nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami terdorong untuk mensyukuri
segala nikmat-Mu agar kami mendapat penambahan nikmat-nikmat lagi sebagaimana yang Engkau janjikan di dalam surat Ibrahim ayat 7, dan Engkau tidak pernah mungkir janji. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.